Untuk Udah direkam kan? Oke udah. Nah jadi teman-teman di sini ada 5 soal untuk UAS. Terus seperti yang tadi dibilang ya, semuanya caranya ada di buku. Untuk nomor 1, 2, dan 5 Akang yakin kalian bisa jawab. Cuman yang rada susah itu di nomor 3. Ya Allah, bentar ya. Laptopnya ada lagi. Aduh, nggak bisa di screenshot deh. Kita mulai dari nomor pertama dulu. Bisa langsung di screenshot deh. Oke, nomor pertama itu kita harus membuktikan kalau misalnya ada TLS itu semua transformasi, buktikan bahwa TLS inverse itu adalah S inverse, L inverse, dan T inverse. Nah, kan TLS itu adalah transformasi. Ini semua itu transformasi. Sekarang kita buktikan kalau yang ini itu kayak gini. Nah, kalian kalau misalnya ada transformasi ya, misalnya kemarin itu udah belajar pencerminannya MG, MH misalnya. Kalau ada kayak gini yang dikerjakan itu kan ini dulu ya, pencerminan terhadap H dulu, baru kerjakan yang ini, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada beberapa transformasi disatukan atau disebut itu komposisi transformasi disatukan seperti itu ya, TLS misalnya. Berarti yang dikerjakan S-nya dulu, udah itu lalu ke L, lalu ke T, gitu ya. Begitupun ini, kita akan buktikan yang ini. Nah, di sebelah kanan, di ruas kanan itu ada S inverse, L inverse, sama T inverse. Berarti yang kita kerjakan itu dari mana? Dari yang paling kanan dulu. Bentar. Oh iya, maaf. Nggak, bukan itu, astagfirullah. Lupa. Kalau misalnya kita punya transformasi T dikomposisikan dengan inverse-nya, ada yang tahu hasilnya apa? Ya betul, hasilnya adalah identitas. Jadi kalau kalian nih misalnya punya titik di sini, dicerminkan terhadap sumbu Y di sini kan, lalu di inverse lagi, berarti kembali lagi ke titik awal, itu berarti identitas. Begitupun ini, transformasi digabung dengan inverse-nya itu akan menghasilkan identitas. Ini awalnya. Jadi dari sini kita bisa buka kurungnya.
kita komposisikan dengan inverse-nya, apakah akan menjadi identitas? Ini berarti TLS ini kan tadi udah ada ya. TLS inverse itu adalah ini. Kita terus ulang. Kita buka kurungnya. Sama dengan identitas. Nah, ini kita pakai sifat yang tadi ini. Kalau suatu transformasi digabung dengan dengan inverse-nya, hasilnya adalah identitas. Jadi yang ini kita lihat nih, transformasi digabung dengan inverse-nya jadi identitas gitu ya. Nah, kalau ditransformasikan dengan identitas apa ya, udah transformasi itu sendiri. Nah, begitupun ini transformasi digabung dengan inverse-nya jadi identitas. Kalau ditransformasikan dengan identitas itu transformasi itu sendiri. Nah, ini transformasi digabung dengan inverse-nya adalah identitas. Jadi terbukti bahwa TLS inverse itu adalah S inverse, L inverse, sama T inverse. Begitu teman-teman. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Dari saya mah cukup mas, aman. Oke. Kita ini nomor 2 ya. Teman-teman harus mengenal screenshotnya. Nggak bisa screenshot. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke S ya. Di sini ada tanda S, SC. Ada yang tahu S itu apa? S itu lambang dari setengah putaran. Astagfirullah. Bentar ya. Astagfirullah, ya Allah. Tiba-tiba lagi nih. Setengah putaran. Jadi kalau setengah putaran itu, ini banyak ya pengertian setengah putaran di buku. Setengah putaran itu bisa diartikan dua pencerminan yang tegak lurus, bisa juga dijadikan titik tengah. Misalnya gini, misalnya langsung aja masuk SC dari X misalnya, dan SD SC dari D misalnya.
berarti setengah putaran dari titik D, atau C nya itu adalah titik tengahnya. Misalnya ini titik C, ini titik D, C itu adalah titik tengahnya. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu panjangnya sama, ini D aksen. C itu adalah titik tengahnya, ini setengah putaran, atau setengah putaran itu bisa ya segini, setengah putaran, dimana ini itu adalah titik tengah lingkarannya. Atau kalau dilihat di buku itu ada definisi MG MH biasanya. Begitu teman-teman ya, itu untuk setengah putaran. Nah di sini di soal diketahui kalau C-nya itu negatif 4,3 dan G-nya itu adalah Y sama dengan min X, berarti berupa garis ya. Tentukan yang A. Yang A itu MG SC 2,1. Nah, ingat kalau misalnya ada dua transformasi seperti ini, yang kita kerjakan yang sebelah kanan dulu. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. SC dari titik 2,1. Nah, SC dari titik 2,1. Berarti titik C itu adalah titik tengahnya nanti itu. Sedangkan titik C itu ini ya, negatif 4,3. Kalau kalian nggak tahu rumusnya, kan ini nanti pakai rumus ya, ngerjainnya pakai rumus. Kalau kalian nggak tahu rumusnya, kalian bisa gambar pakai koordinat kartesius. Ini saya udah siapin nih. Titiknya 2,1. Bentar. Astagfirullahaladzim. Tadi itu titiknya 2,1. 2,1. Di sini ini titiknya. Lalu titik tengahnya, tadi itu titik tengahnya di C. C-nya itu min 4,3. Min 4,3. Nah, ini titik tengahnya. Berarti kira-kira kan bayangan dari titik A ini itu ada di sini, di daerah sini. Kalau kita hitung dari A ke atas 1, 2, 3, 4, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti salah ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira titiknya itu di sini. Di negatif 10,7. Negatif 10,7. Itu kalau kalian pakai cara digambar ya, pakai koordinat kartesius. Nah, kalau pakai rumus kayak gini, kita buktikannya apakah sama atau enggak. Rumusnya itu ini. Ini rumusnya. A-nya itu titik tengah, titik tengahnya itu tadi C ya. Berarti min 4,3, berarti A-nya min 4. Kurang X, X-nya itu ini. B-nya itu yang tadi titik tengah, min 4,3, berarti B-nya 3. Y-nya yang ini, jadi 1. Dua kali min 4, min 8 kurang 2, min 10. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Sama ya hasilnya, min 10,7.
Nah ini adalah hasil dari SC. Lalu kita kerjakan yang MG nya, berarti MG dari SC gitu kan, MG dari SC. Sedangkan kita udah tahu nih SC 2,1 itu adalah minus 10,7. Di MG dari minus 10,7. MG itu berarti pencerminan, cerminnya itu adalah garis G. Kalian lihat garis G itu Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, berarti Y nya itu min X, X nya itu min Y, gitu ya. Y nya itu min X, X nya itu min Y. Jadi kan rasanya X, Y ya, bayangan itu jadi X nya itu min Y, Y nya itu min X, kan gitu. Jadi yang hasilnya minus 10,7, min Y berarti min 7, min X berarti min 10, min 7,10, hasilnya min 7,10. Oke, itu nomor 2A. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Gimana ya? Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, langsung aja potong juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita membuktikan yang B ya. Tentukan MGSC inverse. MGSC inverse dari titik P. Kalau P-nya itu X, Y. Kalau P-nya itu sama dengan X, Y. Jadi kita langsung aja MGSC inverse dari X, Y gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu di sini deh. MGSC inverse itu bagaimana? MGSC inverse itu seperti yang tadi ya, yang tadi kalau masih ingat nomor 1 SLT inverse itu berarti T inverse dulu. Iya. Terus L inverse dulu baru S inverse. Berarti dibalik dari yang kanan ke kiri. Berarti kalau kayak gini SC inverse dulu baru MG inverse gitu. Berarti ini tuh kalau kita buka kurungnya SC inverse MG inverse dari X, Y. Itu jangan lupa semuanya deh, P dulu aja. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya pencerminan ya di inverse itu tetap pencerminan itu sendiri, mau G-nya itu sumbu X, mau G-nya itu sumbu Y, mau G-nya itu X sama dengan Y atau Y sama dengan min X. Kalau pencerminan dari kalau inverse dari pencerminan itu hasilnya pencerminan itu sendiri. Jadi SC inverse tuh, ini catatannya nih. Nah, begitupun SC inverse. S di inverse kan itu ya S itu sendiri. Ini ada ya, kalian cari aja di buku, ada teorema-teorema yang menyebutkan ini. Jadi gitu. Nah, dari sini ingat kita kerjakan dari kanan terlebih dahulu.
P-nya itu X, Y. Kita kerjakan dari kanan. Kanan itu pencerminan terhadap garis G. Garis G itu tadi apa? Y sama dengan min X ya. G-nya itu Y sama dengan min X. Berarti cermin dari X, Y pada garis G adalah min Y, min X. Ini yang tadi ya. Y-nya itu min X, X-nya itu min Y. Nah, sekarang kita kerjakan yang S-nya. Ini pakai rumus nih yang tadi. 2A kurang X, 2B kurang Y. A-nya itu adalah tadi berapa? Min 4 ya, min 4,3. Min 4 kurang X-nya yang ini ya. X-nya itu yang ini, min Y. B-nya itu tadi 3 dikurang Y-nya itu ini, min X. Min X 2 kali min 4 min 8 tambah Y. 2 kali 3 6 tambah X. Nah ini adalah hasilnya untuk nomor B. Gitu teman-teman. Seperti biasa kalau ada yang mau nanya langsung potong aja ya. Saya lanjut terus ke yang C. Nah yang C kita buktikan apakah MGSC itu sama dengan SCMG. Oke. SC itu tadi ada ya tulisannya SC. Aduh udah dihapus. Ini S itu sama dengan MGMH atau MHMG itu sama aja. Ini ada di buku ya teoremanya. S itu MGMH atau MHMG. Jadi kalau kita buka nih si SC-nya kita ganti sama MGMH deh. MGMH MG. Nah lalu ini tuh apa namanya, berlaku sifat asosiatif kalau kalian masih ingat. Jadi kita bisa kerjakan yang ini dulu, MH sama MG dulu. Nah itu hukum asosiatif atau komutatif ya, ada pokoknya itu dulu. Jadi kita kerjakan yang sebelah kanan dulu. Sedangkan yang ini MHMG itu adalah yang ini ya. MHMG itu adalah S. MHMG itu adalah S. Nah jadi terbukti ya dari sini MGSC itu adalah SCMG. Terbukti. Itu nomor 2. Oke kita lanjut ke nomor 3. Oh iya, nomor 3 kita skip dulu. Kita simpan yang terakhir karena rumit nomor 3 itu. Kita kerjakan dulu nomor 4.
Saya mau dulu ya. Apabila Q titik tengah PR, nah kita gambarin dulu aja supaya tergambar dengan jelas. Katanya kalau Q ini titik Q ini, Q itu adalah titik tengah PR. Ngapain dulu sih? Ini P, ini R. Q itu adalah titik tengah PR. Buktikan bahwa S Q S P sama dengan S R S Q. Nah, ini untuk membuktikannya kita tentukan aja titik sembarang, misalnya kakak kan pilih titik P. Nah, berarti S Q S P itu akan sama dengan S R S Q P. Kita buktikan aja. Balik lagi ya ke yang lagi, kalau misalnya S itu misalnya nih S Q P misalnya gini, berarti Q itu adalah titik tengah dari P gitu ya, titik tengah dari P dengan bayangannya. Nah, kalau kayak gini, ingat yang dikerjakan itu yang sebelah kanan dulu ya. S P dari titik P. Kalau kayak gini, SP dari titik P berarti titik P itu sendiri. Setelah yang ini, kita cari SQP yang ini ya. SQP berarti Q itu titik tengah. Ini P, berarti bayangannya itu ini. Ini titik tengah, ini P setengah putaran. Berarti bayangannya itu adalah R. Sekarang kita cari SQP yang ini. Tadi SQP itu udah kita kerjakan yang ini, yaitu R. Sedangkan yang ini SRR, yaitu R itu sendiri. Dari sini juga udah terbukti. Gitu. Tapi kalau kalian mau milih titik lain boleh, selain P misalnya, boleh aja. Contoh R. Tapi kalau misalnya kalian mau membuktikan yang R, kalian harus kasih gambaran tambahan. Kalian harus kasih gambar tambahan. Kita coba ya. Titik R. Berarti SQSPR akan sama dengan SR SQR akan sama. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini dulu, SPR. Berarti P-nya itu titik tengah. P-nya itu titik tengah dari si R. Jadi bayangannya itu bakal di sana. Nah, bakal di situ. Jadi akan kasih tambahan dulu ya. Ini sama. Nah, misalnya dikasih nama apa ya? Sama T aja. Ini S, ini T, kita S. Misalnya. Balik lagi yang tadi ya. SPR berarti P-nya itu titik tengah dari R. Jadi bayangannya itu akan di sana ya. Ya kan? Dari R ke P itu 2 langkah. Dari P itu 2 langkah. 1, 2. Titik tengah P itu. Jadi bayangan SPR itu adalah titik S.
Sekarang kita kerjakan yang ini SQR. Q nya itu titik tengah dari R. Q nya itu titik tengah dari R. Berarti bayangannya adalah P. Sekarang SQS berarti Q-nya itu titik tengah dari S. Itu titik tengahnya, berarti bayangannya yang mana? Yang paling ujung juga, yaitu T. Ini T. Sekarang SRP berarti R itu adalah titik tengah dari P. P ke R itu kan 2 langkah, 1, 2. Berarti bayangannya juga 2 langkah, 1, 2, yaitu di T. Nah, dari sini terbukti. Udah dibuktikan oleh 2 titik, tapi kalau kalian masih penasaran, kalian buktikan lagi aja dengan titik Q misalnya. Dari sini sudah terbukti. Itu nomor 4. Lanjut nomor 5. Diketahui A-nya itu 0,0, B-nya itu 3,-1. Jika C sama dengan min 2,4, tentukanlah bayangan dari C, yaitu SA, SB, C. Oke. C-nya itu katanya min 2,4. Berarti C asli itu katanya SA, SB dari C. C-nya itu min 2,4. Nah, kita kerjakan yang mana dulu? Yang SB dulu ya. Kita kerjakan dari yang kanan dulu. SB dari min 2,4. Ini pakai rumus yang tadi, sama dengan 2x kurang 2a kurang x, 2a kurang x, 2b kurang y. A nya itu adalah yang titik C. Bentar. C nya itu berapa sih tadi? Bentar ya. 3,4. Titik tengahnya itu SB. Oh iya, titik tengahnya itu kan B. B itu 3,1. Berarti ini itu sebagai AB. A nya itu 3 kurang X. X nya itu yang ini min 2. 2B, B nya itu ya negatif 1 kurang Y. Y nya itu 4. Dua kali 3 6. 6 tambah 2 8. 2 kali min 1 min 2. Min 2 kurang 4 min 6. Jadi SB nya itu adalah 8,6. Di SA dari 8,6. Sekarang kita cari SA. 2A kurang X, 2B kurang Y. A nya itu adalah titik tengah ya, titik pusatnya. Yang ini berarti 0,0. 0 kurang X, X itu 8. 0 kurang Y, Y nya itu min 6. 2 kali 0, 0, ini min 8. Ini min 6. Jadi SASBC
atau gambarnya langsung aja. Jadi C aksennya adalah min 8,6 gitu. Itu yang A. Sekarang yang B. Jika P nya X, Y, tentukan P aksen. P aksen itu SB, SA, P. Katanya yang B itu P nya itu sama dengan X, Y. P aksennya itu apa tadi? SB, SAP. SB, SAP. Berarti X, Y gitu ya. P itu X, Y. Nah sama kayak tadi, berarti kita kerjakan dari yang kanan dulu. Kita kerjakan SA nya dulu. SA X, Y itu sama dengan rumusnya 2A kurang X, 2B kurang Y. Titik A itu 0,0 ya, berarti ini 20 kurang X. X nya itu ya X ya, 2 kali 0 kurang Y sama dengan ini min X, ini min Y. Jadi SAS itu adalah min X, min Y. Sekarang kita kerjakan yang SB nya. SB dari min X, min Y. Kalau B itu tadi berapa sih B itu? B itu 3,1, berarti A nya 3 min X. X nya itu min X, berarti dia 2B tadi itu, B nya itu min 1 kurang Y, Y nya itu min Y. 2 kali 3 6 tambah X, 2 kali min 1 min 2 tambah Y. Nah jadi hasilnya P aksen itu sama dengan 6 tambah X min 2 tambah Y. Itu yang B. Yang C nya, apa yang bisa disimpulkan tentang C aksen, terus apa lagi? P aksen dan AB. Ini kalau kalian bingung cara nyimpulinnya, kalian gambarin dulu aja. Kan kalian tadi kita udah cari ya, udah dapat nih C nya min 2,4, bayangannya min 8,6. P dapat nih X, Y, berarti bayangannya mana tadi ini 6 tambah X, min 2 tambah Y. Nah kalian gambarin aja. Misal C sama C aksen dulu deh. C nya itu tadi berapa? Min 2,4. Berarti kira-kira di sini min 2,4, misalnya ini C. Terus C aksennya min 8,6. Min 8,6 kira-kira di sini. Ini C aksen min 8,6. Ini C aksen. Begitupun PP aksen juga nanti kalau kalian gambar ya. Kan ini masih berbentuk 6 tambah X kurang 2 min 2 tambah Y. Kalau kalian masukkan X Y nya aja,
Nanti juga akan sama seperti C aksen, D itu akan sejajar. Lalu AB nya itu A nya 0,0, B nya 3,1, A nya 0,0, B nya 3,1, 3,1 misalnya di sini. Nah, panjang AB kita dapat simpulkan panjang AB panjang AB sama dengan, kalian masih ingat kan untuk vektor panjang vektor ini tuh sebenarnya membentuk segitiga siku-siku, jadi bisa pakai Pythagoras, di mana yang satu panjangnya 3, ini 1 gitu ya. Jadi panjangnya itu 3 kuadrat tambah ini minus 1 ya, maaf ini minus 1 kuadrat 9 tambah 1 sama dengan akar 10. Begitupun dengan C aksen, panjang C aksen itu akar dari ini ya, panjang itu ini itu min 8 min 2 berarti ini 6, 46 ini berarti selisihnya 2. Oh ya, kalian kalau mau pakai min atau enggak pun sama aja karena nanti dikuadratkan, jadi minnya bakal hilang. Tambah 4 sama dengan akar 40, atau 40 itu akar 4 kali 10 ya, atau 2 akar 10. Jadi teman-teman, CCSN itu merupakan dilatasi. Oh iya, kalian belajar dilatasi kan udah ya. Jadi kalau ini panjangnya sekian, ini 2 kalinya, berarti dilatasi dari garis AB. Begitupun yang nanti PP aksen. Yang PP aksen itu nanti juga dilatasi, cuman kita nggak tahu dilatasinya berapa kalinya karena ini masih berbentuk X sama Y, tergantung dimasukkan X sama Y ini. Seperti itu teman-teman. Nah, itu yang nomor 5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gitu. Nah, gimana? Tadi yang PP aksen kan itu ada X sama Y-nya. Nah, X sama Y-nya itu kita ambil sembarang atau gimana? Ya, kalau kalian ingin membuktikan yang PP aksen, kalian ambil sembarang aja X sama Y-nya. Tadi itu misalnya P-nya kan X sama Y ya. Ini mana sih? Nah, P-nya kan X sama Y nih. Bayangannya juga kan gini. Kalau kalian tentukan aja X, Y-nya berapa, nanti hasilnya juga akan membuktikan itu dilatasi. Kita coba ya. Misalnya P-nya mau berapa, X, Y-nya? Kita pakai 2,3 aja lah ya, supaya enggak tinggi-tinggi amat.
Berarti PX ini itu berapa tadi PX ini? 6 tambah X, 6 tambah 2 6 tambah 2, 8. Terus min 2 tambah Y nya itu 3, min 2 tambah 3, 1 ya. Berarti panjang PPS ini itu sama dengan selisih dari ini itu 6 tambah selisih dari ini itu sama ya, ini sama, malah sama kayak yang ini. Ini juga udah terbukti 36 tambah 4 kan 40 atau 2 akar 10 ini juga dilatasinya. Atau kalian pakai titik apapun, nanti hasilnya bakal dilatasi dari AB atau berapanya akar 10 aja. Nanti ini yang berubah seperti itu. Gimana? Ada lagi? Nah, untuk nomor 3 teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya, nomor 3 itu ada di buku. Kebetulan saya nggak ada bukunya, dan di ulangan di UAS itu nggak dijawab nomor 3 itu. Jadi sekarang mau dijelasin pun rumusnya lupa lagi. Tapi pokoknya ada di buku ini. Setelah kita UAS sekelas itu diskusi dan nemuin itu ada di buku. Jadi mungkin mohon maaf nomor 3 setidaknya ada bocoran. Nanti kalian cari soalnya tentang ini di buku. Itu teman-teman ya. Akan nomor 3 nggak diisi, cuman Kezia diisi semuanya, tapi dia hilang si file ulangannya. Jadi kemarin itu mau minta buat lihat jawaban nomor 3, tapi dia udah nggak ada file UASnya, tapi ada di buku kok. Seperti itu. Nanti ini akan kasih rekamannya, kasih soalnya, kasih jawaban akan, sama kasih file yang ini. Siapa tahu di sini ada beberapa catatan yang tidak dicantumkan di file ulangan. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, banyak kan ternyata ya. Kalau cukup mungkin gimana nih, ditutup aja panitia teman-teman. Ya, kita tutup aja. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah ada yang bertanya. Semoga UASnya berjalan lancar, dan yang paling penting mungkin soalnya sama gitu ya. Tuh, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hafiz. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kang. Oke.